Pernah nggak lu udah tidur 9 jam tapi kok pas bangun masih capek? Nggak ada seger-segernya. Terus ada orang yang tidur cuma 6 jam doang tapi bisa fresh seharian. Masalah utamanya bukan di durasi, bre, tapi cara lu tidur. Sini gua kasih tahu 4 tips yang bikin tidur lebih efisien. 4 hal kecil yang dampaknya besar. Ada beberapa hal yang banyak diremehin sama orang, tapi sebenarnya punya dampak yang gede buat kualitas tidur. Misalnya kafein. Kalau pengen tidur lebih enak, coba stop kafein setelah jam 2. Soalnya kafein itu bisa stay di tubuh sampai 8 jam. Jadi kalau lu minumnya sore atau malam, bakal ngeganggu deep sleep. Lalu, lingkungan tidur. Usahakan kamar lu gelap tanpa ada sumber cahaya lain. Udaranya dingin dan tenang. Kondisi seperti ini bisa bikin kualitas tidur naik kelas. Terakhir, brain dump. Pas mau tidur, kita suka masih mikirin banyak hal di kepala. Coba deh sebelum tidur tulis semua yang ada di kepala lu, mulai dari to-do list nanti pagi, masalah kantor, rumah tangga, apapun dah. Ini bisa ngebantu otak lu stop bekerja. Jadi otak bisa fokus untuk tidur. 3. Rahasia di pagi hari. Banyak orang gak nyangka kalau kualitas tidur itu ditentukan juga dari pagi hari. Gak cuma malam aja. Coba deh, kena sinar matahari setelah bangun. Minimal 10 menit aja. Ini bisa ngereset jam biologis dan ngatur hormon kayak serotonin dan melatonin. Lalu gerakin badan. Tapi gak perlu yang berat-berat, bre. Minimal stretching, jalan kaki, atau bahkan cuci muka pakai air dingin. Intinya kasih sinyal ke tubuh lu kalau hari baru sudah dimulai. Kalau bangun pagi lu malah terus rebahan dan main HP, ya pasti kacau. 2. Strategi tidur efisien. Sekarang kita fokus ke metode. Kalau mau tidur lebih pintar, ini cara yang paling praktikal. Pakai aturan 90 menit. Tidur kita itu ada siklusnya. Rata-rata sekitar 90 menit. Jadi lu jangan pilih jam random. Misalnya pengen tidur 7 jam. Tapi, coba pakai kelipatan 90 menit. Misalnya 4,5 jam, 6 jam, atau 7,5 jam. Bangun di akhir siklus bisa bikin lu lebih segar dibanding bangun di tengah-tengah siklus. Lalu, harus konsisten. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya, bahkan weekend, ini bisa ngestabilin ritme sirkadian. Terakhir, pakai metode 3-2-1. 3 jam sebelum tidur, stop makanan berat. 2 jam sebelum tidur, stop kerja. 1 jam sebelum tidur, stop gadget. Aturan ini nggak final, bre, tapi intinya kalian harus punya guideline biar otak lu punya waktu buat cooldown. 1. Memahami cara kerja tidur. Ini poin yang paling penting, karena kalau lu nggak ngerti, semua tips tadi bakal kerasa kurang maksimal. Kesalahan terbesar orang adalah fokus ke durasi, bukan kualitas. Padahal tidur itu punya fase. Fase deep sleep, baik buat recovery fisik, seperti otot, energi, dan sistem imun. Fase REM baik buat otak seperti memori, fokus, dan kreativitas. Jadi walau tidur lu lama, kalau deep sleep dan REM jelek sama aja bohong, bre. Pas bangun bakal capek lagi. Makanya target kita harusnya bukan tidur lebih lama, tapi tidur lebih berkualitas. Dengan melakukan 4 tips tadi, gue yakin tidur lu bakal lebih enak, efisien, dan berkualitas, yang membuat pagi hari lebih fresh. Jadi tidur itu bukan sekedar merem di kasur doang, tapi juga soal performa. Mau tidur 6 jam atau 9 jam, yang penting itu bukan masalah durasi, tapi gimana caranya otak dan fisik bisa recover seefisien mungkin. Kalau masih susah, cobain aja dulu 1 atau 2 tips dari video ini, dan lihat perubahan yang terjadi pada kualitas tidur dan energi di pagi hari. Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian.